Kesal karena sering dimarahi, seorang anak di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, tega Jawa ibu kandungnya sendiri. Sang ibu dengan begitu keji berakibat luka terbuka di bagian leher. Terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini, kami akan mengajak kalian membahas sebuah kasus yang sempat menghebohkan warga Kota Waringin Barat, November 2023. Sebuah peristiwa yang menyita perhatian masyarakat dan memunculkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kronologi lengkapnya? Simak video ini sampai selesai agar kalian bisa memahami seluruh rangkaian kejadiannya. Bayangkan, seseorang menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk pulang ke rumah. Bukan untuk melepas rindu, melainkan membawa amarah yang selama bertahun-tahun dipendam. Dan yang paling mengerikan, hanya dalam hitungan menit setelah bertemu ibunya, hubungan yang seharusnya menjadi ikatan paling suci berubah menjadi tragedi yang tak bisa diputar kembali. Inilah kisah nyata yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada November 2023. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk dipahami, direnungkan, dan dijadikan pengingat, bahwa sebuah keputusan kecil terkadang dapat membawa konsekuensi yang besar. Lalu, bagaimana peristiwa naas ini bisa terjadi? Mari kita telusuri kronologinya, berdasarkan fakta-fakta yang telah dipublikasikan. Di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Pangkalan Lada, tinggal sebuah keluarga yang dari luar tampak seperti keluarga pada umumnya. Sang ibu bernama Wati, berusia 47 tahun. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mendidik anak. Sementara putra kandungnya, Muhammad Fadli Sukamto, berusia 22 tahun, sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah. Meski tinggal berjauhan, hubungan ibu dan anak ini ternyata menyimpan konflik yang sudah berlangsung cukup lama. Menurut hasil penyelidikan, Fadli merasa sering menerima teguran dan makian verbal dari ibunya. Baginya, setiap ucapan keras yang diterima bukan sekadar nasihat, tetapi perlahan berubah menjadi luka batin yang terus menumpuk. Konflik itu tidak pernah benar-benar diselesaikan. Tidak ada ruang dialog yang mampu memperbaiki hubungan mereka. Yang tersisa hanyalah perasaan sakit hati yang terus dipendam. Jarak antara Semarang dan Kalimantan seharusnya memberi kesempatan untuk meredakan emosi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sekitar 3 hari sebelum tragedi, Fadli menerima panggilan telepon dari ibunya. Dalam percakapan itu, menurut pengakuan pelaku kepada penyidik, sang ibu kembali memarahinya dengan keras. Percakapan tersebut menjadi titik balik. Setelah telepon itu berakhir, Fadli mengambil keputusan yang kemudian mengubah hidup seluruh keluarganya. Ia memutuskan pulang ke Kalimantan tanpa memberitahu siapapun. Jumat, 17 November 2023, Fadli memulai perjalanan pulang dari Semarang menuju Kota Waringin Barat. Setelah tiba pada Sabtu, ia ternyata tidak langsung masuk rumah. Ia memilih menginap semalam di sebuah barakan kosong yang berada tepat di belakang rumah keluarganya. Malam itu berlalu tanpa seorang pun mengetahui bahwa Fadli telah kembali. Keesokan harinya, Minggu, 19 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB, Fadli mulai terlihat berada di gazebo rumah. Ia duduk dan merokok. Hingga sore hari, tidak ada peristiwa yang dilaporkan terjadi. Baru sekitar pukul 16.30 WIB, Fadli masuk ke dalam rumah. Ia menuju kamar ibunya. Saat itu, Wati sedang berada di pojok tempat tidur, sambil memainkan telepon genggam setelah menunaikan salat. Fadli duduk di samping kirinya. Pertemuan yang seharusnya menjadi momen melepas rindu justru berubah menjadi pertengkaran. Menurut hasil penyidikan, cekcok kembali terjadi. Dalam pertengkaran itu, Wati mengucapkan beberapa kalimat yang kemudian diakui Fadli sangat melukai dirinya. Di antaranya menyebut Fadli sebagai anak, mempertanyakan kondisi akal sehatnya dengan mengatakan, "Kamu, ya," lalu mengucapkan kalimat, "Otakmu dipakai atau tidak? Kupingmu kamu buang kemana? Jangan panggil aku mama, pergi sana, kamu bukan anakku lagi." Kalimat tersebut, menurut pengakuan Fadli kepada penyidik, membuat emosinya tidak lagi terkendali. Tanpa membawa senjata sejak awal memasuki kamar, Fadli kemudian leher ibunya. Tindakan itu membuat korban tidak mampu memberikan perlawanan maupun berteriak meminta pertolongan. Setelah korban tidak berdaya, Fadli mengambil senjata yang berada di sekitar lokasi. Dengan senjata tersebut, ia leher korban hingga meninggal. Setelah menyadari ibunya telah meninggal, Fadli keluar dari kamar. Ia kemudian mengunci pintu kamar dari luar. Di dalam rumah yang sama sebenarnya masih ada ayahnya, JS. Namun JS mengalami katarak berat sehingga kemampuan penglihatannya sangat terbatas. Karena tidak mendengar teriakan dan mendapati pintu kamar istrinya terkunci, ia mengira istrinya sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu. Tanpa disadari, ia menghabiskan malam di rumah yang sama bersama JS istrinya. Sementara itu, Fadli tidak langsung melarikan diri. Sehari setelah kejadian, tepatnya pada Senin sore, 20 November 2023, ia mendatangi Polsek Pangkalan Lada. Di hadapan petugas piket, Fadli menyerahkan diri. Ia mengaku telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Pengakuan tersebut membuat polisi segera menuju lokasi.
Sesampainya di rumah korban, polisi bersama tim Inavis harus mendobrak pintu kamar yang masih terkunci. Di dalam kamar, mereka menemukan Pati yang telah mengalami kaku. Temuan itu sesuai dengan pengakuan pelaku. Pada saat itulah sang ayah baru mengetahui bahwa istrinya telah meninggal dunia. Lebih mengejutkan lagi, pelakunya adalah anak kandung mereka sendiri. Dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya senjata tajam digunakan saat kejadian, anak kunci kamar, serta pakaian milik Fadli yang terdapat barang-barang tersebut kemudian menjadi bagian dari alat bukti dalam proses hukum. Saat diperlihatkan kepada publik menggunakan pakaian tahanan berwarna oranye, Fadli terlihat hanya menundukkan kepala tanpa memberikan perlawanan. Dalam proses penyidikan, Fadli dijerat dengan sejumlah pasal. Di antaranya pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, karena mempertimbangkan adanya jeda waktu sejak kepulangannya dari Semarang hingga terjadinya peristiwa tersebut. Fadli juga dikenakan pasal 44 ayat 3, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Atas sangkaan tersebut, ancaman hukuman yang dihadapi sangat berat, mulai dari pidana penjara selama 15 tahun, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Sesuai dengan hasil pembuktian dan putusan pengadilan, kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik keluarga yang dibiarkan tanpa penyelesaian dapat berkembang menjadi tragedi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Apapun bentuk persoalannya, penyelesaian melalui kekerasan selalu membawa penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam tragedi ini. Yang tersisa hanyalah kehilangan, duka mendalam, dan sebuah keluarga yang kehidupannya berubah selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa komunikasi, pengendalian emosi, dan mencari bantuan ketika konflik sudah tidak terkendali merupakan langkah yang jauh lebih baik daripada membiarkan amarah berkembang menjadi tindakan yang tidak dapat ditarik kembali. Peristiwa ini meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Semoga kejadian seperti ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Apapun masalah yang dihadapi, jangan pernah memilih jalan yang menghilangkan nyawa seseorang. Mari kita doakan semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Di balik setiap tragedi, selalu ada pelajaran tentang emosi yang tidak terkendali, keputusan yang diambil dalam sesaat, dan luka yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ucapan, setiap tindakan, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Karena satu tindakan yang salah dapat menghancurkan banyak kehidupan, bukan hanya kehidupan korban, tetapi juga pelaku dan orang-orang di sekeliling mereka. Jagalah diri, bijaklah dalam bersikap, dan selalu berhati-hati dalam menghadapi setiap persoalan. Jika ada kasus yang ingin kalian bahas selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.